Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala man afsahal lisani wa khairil anam, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kajian kita pada pertemuan kali ini adalah ibadah-ibadah yang dianjurkan pada bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Asta'idzu billah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Dan di antara 12 bulan tersebut ada bulan-bulan yang mana derajatnya, kemuliaannya lebih tinggi daripada bulan-bulan lainnya. Allah berfirman, "Minha", di antara 12 bulan tersebut, "arba'atun hurum", ada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan haram. Yang mana salah satu dari bulan haram tersebut adalah bulan yang sebentar lagi kita masuki, yaitu bulan Dzulhijjah. Adapun salah satu hikmah daripada bulan haram tersebut adalah amal ibadah, perbuatan baik yang kita lakukan di bulan-bulan haram ini, Allah Subhanahu wa taala ganjar lebih besar. Allah berikan pahala lebih besar daripada ibadah yang dilakukan di bulan-bulan lainnya. Begitu juga dengan maksiat yang kita lakukan di bulan-bulan haram ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, memberikan dosa lebih besar, lebih berat daripada maksiat yang dilaksanakan di bulan-bulan lainnya. Lalu ibadah apa yang harus aku lakukan ketika bulan Dzulhijjah itu datang? Ibadah yang pertama adalah melaksanakan puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian melanjutkan berpuasa di hari ke-10-nya sampai sholat Idul Adha. Tak sampai situ, siangnya kita berpuasa, malamnya kita isi dengan ibadah-ibadah sholat malam. Lalu, apa manfaat berpuasa dan melaksanakan ibadah sholat malam di 1 sampai 10 Dzulhijjah ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'asyiral muslimin, ma min ayyamin ahabbu ila Allah an yuta'abbada lahu fiha." Tiada hari-hari yang lebih disukai Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya beribadah padanya, min ashri Dzulhijjati, daripada 10 bulan Dzulhijjah, 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Yani ibadah yang paling Allah cintai, ibadah yang paling Allah sukai adalah ibadahnya seorang hamba yang dilaksanakan dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10-nya. Tak sampai situ, Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, "Ya'dilu siyamu kulli yaumin minha", berpuasa 1 hari daripada tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah tadi, kata Rasulullah, setara dengan apa? Biusiyami sanatin, setara dengan berpuasa 1 tahun penuh. Wa ya'dilu qiyamu kulli lailatin minha, dan melaksanakan ibadah salat malam pada 1 sampai 10 Dzulhijjah tadi, kata Rasulullah SAW, setara dengan apa? Bi qiyami lailatul qadri, setara dengan beribadah malam, melaksanakan salat malam di malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, begitu besar manfaat, begitu besar kebaikan yang kita dapat apabila kita melaksanakan puasa dan melaksanakan ibadah malam dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah tadi. Maka dari itu, mari kita isi bulan Dzulhijjah yang mulia ini dengan melaksanakan berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9, kemudian melaksanakannya ibadah puasanya sampai pada hari ke-10 sampai pada salat Idul Adha. Kemudian mengisi malam-malamnya dengan beribadah malam, yaitu qiyamul lail. Ibadah yang kedua adalah melaksanakan zikir, melaksanakan salawat kepada Rasulullah SAW, melaksanakan salat tasbih, istighfar. Diceritakan dalam kitab Nuratul Nasihin, ketika Nabi Musa beriltijaa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, sesungguhnya aku
sudah berdoa kepadamu, akan tetapi engkau belum mengabulkan doaku. Ajarkan aku suatu hal ya Allah, supaya aku berdoa dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab kepada Nabi Musa, wahai Musa, apabila masuk bulan Dzulhijjah, apabila datang bulan Dzulhijjah, qul la ilaha illallah, maka katakanlah la ilaha illallah, yaitu berzikir. Tidak hanya sampai itu, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, memberikan permisalan supaya lebih dimengerti. Kalaulah ada dua timbangan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satunya diletakkan manfaat dan hikmah daripada la ilaha illallah, kemudian satunya lagi diletakkan langit, bumi dan seisinya, la thaqulat, maka niscaya lebih berat la ilaha illallah daripada langit, bumi dan seisinya. Maka dari itu, mungkin diantara kita ada yang tidak berzikir. Mari dengan adanya bulan Dzulhijjah, dengan adanya bulan haram, kita isi, kita berzikir. Dan yang biasanya sudah berzikir, biasanya 10, mari kita tingkatkan menjadi 100, 1000 ataupun lebih. Dikarenakan begitu banyak pahala manfaat yang kita akan dapatkan apabila mengisi bulan ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah selanjutnya adalah bersedekah. Dikisahkan dalam kitab Tadhkiratul Awliya, ketika musim haji telah selesai, Abdullah bin Mubarak Hazrat dari melihat dalam mimpinya, dikabarkan bahwasanya pada tahun itu ada 600.000 orang jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Akan tetapi tiada satupun ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada satu orang di Damaskus, dikarenakan amal ibadah yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat dia sebagai orang yang berhaji, dan dikarenakan ibadah hajinya Allah terima semua ibadah haji 600.000 orang tersebut. Akhirnya Abdullah bin Mubarak Hazrat tadi langsung bergegas menjumpainya dan bertanya, apa amal yang engkau buat? Orang tersebut bernama Ali bin Muwaffaq. Kemudian Ali bin Muwaffaq bercerita, aku adalah seorang tukang sepatu. Selama 30 tahun aku menabung uangku untuk melaksanakan ibadah haji sehingga terkumpullah 350 dirham. Akan tetapi suatu hari aku dengan istriku duduk-duduk dan mencium bau yang sangat harum dari tetanggaku. Istriku berkata, wahai suamiku, cobalah ke sana minta sedikit makanan tersebut, aku menginginkannya. Akhirnya Ali bin Muwaffaq bergegas ke rumah tersebut, ke tetangganya tersebut, dan ada seorang perempuan. Ketika sampai, perempuan tersebut berkata, wahai tetanggaku, wahai Ali bin Muwaffaq, sesungguhnya di rumah ini ada anak-anak yatim yang tidak memiliki makanan, yang belum makan selama 1 minggu. Dan bau harum yang kau cium adalah masakan daripada bangkai hewan keledai. Mendengar perkataan tersebut, Ali bin Muwaffaq langsung bergegas ke rumahnya, mengambil semua tabungan hajinya dan menyerahkan kepada perempuan tersebut dan berkata, wahai perempuan, ini adalah untukmu, ini sedekah dariku, untuk makanmu dan untuk makan anak-anakmu. Dikarenakan amalnya tadi ini, dikarenakan keikhlasan sedekah yang dilaksanakan Ali bin Muwaffaq tadi, Allah mencatat dia sebagai orang yang berhaji. Dan dikarenakan ibadah hajinya, ibadah 600.000 jemaah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kisah ini bisa menjadi gambaran bagi kita. Marilah kita memperbanyak sedekah kita di bulan yang mulia ini, di bulan Dzulhijjah. Semoga dengan keikhlasan sedekah yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencatat kita sebagai orang yang berhaji. Memang selama setahun penuh, ma'asyiral muslimin, kita diperintahkan untuk beramal baik, amal soleh. Akan tetapi khusus pada bulan-bulan haram ini, dikarenakan manfaat, dikarenakan pahala yang sangat luar biasa besar, mari kita motivasi diri kita, kita tingkatkan lebih, kita tingkatkan ibadah-ibadah kita. Begitu juga selama setahun penuh, memang kita diperintahkan untuk tidak bermaksiat, menjauhi maksiat. Akan tetapi khusus pada bulan-bulan haram ini, mari kita jadikan bulan-bulan haram ini sebagai penghambat, sebagai ganjaran bagi kita. Ketika kita hendak bermaksiat, kita teringat bahwasanya dosa, keburukan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan itu lebih besar daripada maksiat yang dilakukan di bulan-bulan lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wal 'afwu minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.